Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru Dik. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Word 2013. Dan pada video kali ini kita akan pelajari beberapa ikon dan fungsi tools yang ada pada menu Insert Microsoft Word 2013. Di menu Insert Microsoft Word 2013 ada beberapa grup ikonnya. Yang pertama ada Page, kemudian ada Tables, kemudian ada grup Illustrations, kemudian ada grup Apps, ada grup Media, ada grup Links, kemudian ada grup Comments, ada grup Header and Footer, kemudian ada grup Text, dan ada grup Symbols. Baiklah, yang pertama kita akan jelaskan bagaimana fungsi dari icon cover page. Cover page gunanya untuk membuat halaman cover. Nah, di sini ada beberapa template dari cover page ini yang bisa kita pakai untuk membuat halaman atau cover dari sebuah dokumen. Nah, contoh di sini saya ambil yang ini saja. Nah, kita klik aja salah satu template-nya, kemudian kita ketikkan di sini judul dari dokumen kita, contoh Microsoft Word 2013 gitu. Nah, ini contoh dari judul dokumen kita. Kemudian di sini penulisnya siapa, ya kan? Penulisnya siapa? Nah, kemudian company name-nya atau perusahaannya. Nah, beginilah kira-kira dalam pembuatan cover page yang ada berdasarkan template yang ada pada menu Insert Microsoft Word 2013. Oke, selanjutnya ada blank page. Ini gunanya untuk menambah halaman. Blank page gunanya untuk menambah halaman. Pada posisi normal di sini pertama kali kita buka Microsoft Word 2013 hanya ada satu halaman. Kemudian untuk menambah halaman kita klik blank page. Sekarang sudah ada dua halaman. Ini halaman kedua, posisi kursor pada halaman kedua, dan ini halaman pertamanya. Oke, kita coba delete lagi. Kemudian ada page break, gunanya untuk memberikan perintah break dari halaman atas dan halaman bawah. Lanjut, yang grup yang kedua ada grup tables atau grup tabel. Gunanya adalah untuk pembuatan tabel. Nah, untuk pembuatan tabel ini apa saja yang bisa dibuat nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Nah, ini sekedar saja ada contoh untuk dalam pembuatan tabel. Contoh berapa tabel yang mau kita buat. Ada jumlah kolom, kemudian ada jumlah baris. Ini bisa kita gambarkan 4x3. Oke. Kemudian ada menu Insert Pictures. Insert Pictures ini gunanya untuk memasukkan gambar dari apa yang ada di dalam harddisk komputer kita. Kita klik Pictures, kemudian misalnya kita cari gambarnya, ya. Kemudian kita cari gambarnya, misalnya ini. Kemudian kita klik, lalu kita klik Insert. Nah, nanti gambarnya akan masuk ke dalam dokumen kita. Seperti itu. Kita kembali ke menu Insert. Kemudian ada yang ketiga ada online pictures. Online pictures gunanya untuk mengambil gambar yang ada pada internet. Kebetulan saya tidak terkoneksi ke internet, jadi tidak bisa menggunakan online pictures ini. Nah, selanjutnya ada icon shapes. Icon shapes gunanya untuk menggambar sebuah bentuk, ya. Icon shapes ini gunanya untuk menggambar sebuah bentuk. Kita klik arah panah bawahnya ini. Nah, di sini ada bentuk lines atau garis, kemudian ada rectangles atau berbentuk segi empat, ada segi empat yang bersudut, ada yang agak melengkung, dan ada yang berbagai macam nih. Kemudian ada basic shapes, ada lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, kemudian ada bentuk-bentuk lainnya juga, ada bentuk hati, ada bentuk awan. Kemudian ada submenunya block arrows. Ya, block arrows ini gunanya untuk arah. Kemudian ada gambar equation shapes untuk simbol matematika. Kemudian ada flowchart dan ada stars and banners.
dan ada clouds untuk seperti pembuatan catatan gitu. Nah, caranya kita klik saja, misal salah satu saya klik elips ini. Lalu apabila tanda tambah telah muncul seperti ini warna hitam, kita klik dan tahan mouse kita, kemudian kita gambarkan sesuka hati ya. Nah, kemudian gambarnya setelah sudah jadi nih, kemudian bisa kita modifikasi melalui menu format. Di sini bisa kita ganti isinya, warnanya. Nah, kemudian ada outline-nya juga bisa kita ganti, mau jadi warna apa, warna merah ataupun warna hitam atau warna biru begitu. Nah, kembali ke menu insert, kita delete saja. Nah, begitu kira-kira penggunaan dari submenu shapes atau bentuk. Selanjutnya ada submenu smart art. Smart art ini gunanya untuk membuat bagan, dan bagan di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada bentuk list, dan bentuk listnya pun ada masih banyak ya, masih banyak bermacam-macam list di sini. Ada yang vertical picture as and list. Caranya kita klik saja, klik, kemudian klik OK. Lalu di sini bisa kita isikan teksnya apa untuk membuat list dari bagan kita. Di sini bisa kita ganti juga apabila mau kita ganti ya. Nah, dari menu desain. Oke, kembali ke insert tadi. Yang smart art, saya jelaskan kembali. Di sini ada smart art atau bagan berbentuk list. Kemudian ada bagan berbentuk proses. Kemudian ada bagan berbentuk cycle atau lingkaran. Kemudian ada bagan berbentuk hierarki atau berjenjang. Kemudian ada bagan relationship, ada bagan matrix, ada bagan piramid. Nah, contohnya kita klik bagan piramid, kemudian OK. Seperti ini kira-kira untuk membuat bagan piramid, contoh membuat bagan piramida makanan ataupun yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke submenu chart atau icon chart. Chart ini gunanya untuk membuat diagram. Ada diagram berbentuk batang, kemudian ada diagram berbentuk garis, ada diagram berbentuk lingkaran, kemudian ada diagram berbentuk batang yang mendatar secara horizontal, kemudian ada pilihannya diagram berbentuk area, arsiran, dan juga diagram berbentuk titik. Kemudian ada diagram berbentuk garis juga, ada diagram berbentuk surface, dan ada diagram berbentuk radar. Nah, contoh untuk mengambil atau membuat diagram, kita ambil contohnya sederhana diagram kolom atau diagram batang berbentuk kolom. Nah, di sini ada juga berbagai macam bentuk, ada stack column, ada 100 stack column, ada 3D cluster column, ada 3D stack column, ada 3D 100 stack column, dan ada 3D column. Nah, contoh kita pilih salah satu nih, 3D cluster column, kemudian klik OK. Lalu di sini kita akan isikan bagannya, misal di sini seriesnya ini yang tinggi, misalnya penjualan HP, Samsung, kemudian Oppo, kemudian Vivo. Di sini bulan Januari, kemudian di sini kita misalkan Februari, kemudian Maret, lalu di bawah buat datanya April. Di sini misalnya adalah pembuatan diagram batang penjualan, misal seperti itu. Nah, untuk keluar kita close, kita hapus saja. Itu kira-kira dalam penggunaan diagram dari icon chart. Kemudian untuk screenshot gunanya untuk mengambil gambar screen clipping. Dia akan seperti ini, kita potong ya kan, gambar. Nah, nanti akan masuk menjadi picture. Oke, lanjut ke apps, aplikasi for office. Ini harus online, jadi saya tidak bisa jelaskan. Kemudian ada online video untuk mengambil video yang berupa online, contoh yang berada pada YouTube ataupun sebagainya. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink gunanya untuk
menambahkan link dari suatu teks. Ya, misalnya suatu teks itu bisa diklik lalu terhubung ke dalam suatu link. Contoh misalnya Word 2013. Nah ini saya blok, kemudian saya klik hyperlink, lalu hubungannya kemana gitu. Contohnya di ini ya, misalnya klik ini, kemudian klik OK. Maka apabila ini nanti diklik, pakai kontrol, tekan tombol kontrol dari keyboard, kemudian diklik, maka hubungannya ke aplikasi atau ke dokumen lainnya. Kira-kira seperti itu untuk hyperlink. Kemudian untuk bookmark, ini untuk menandai sebuah teks ataupun kalimat yang ada dalam suatu teks yang banyak, seperti misalnya ada makalah, ada deskripsi, kemudian kita mau kasih bookmark. Nah, kemudian ada comments. Ada submenu comments. Menu comments ini misalnya ada teks yang banyak juga. Jadi kita menggunakan teks ini untuk ngapain gitu. Jadi misalnya teman-teman dalam pembuatan makalah, ataupun dalam pembuatan laporan, ataupun dalam pembuatan deskripsi, gunanya untuk menandai di mana bagian-bagian penting. Jadi kita berikan komentar di sini. Nah, untuk menghapus komen, kita klik kanan, kemudian pilih di komen. Selanjutnya ada submenu header. Submenu header ini untuk membuat sebuah kepala dari dokumen kita, di mana setiap kepalanya nanti di dalam dokumen itu setiap lembaran akan sama. Contoh misalnya ini saya ketikkan belajar Microsoft Word 2013. Nah, ketika ada halaman kedua, nanti kita tambah halaman kedua, maka halaman kedua ini nanti akan sama isinya dengan halaman pertama ya. Nah, first page ya. Oke, karena di sini kita buat different first page, jadi halamannya berbeda ya. Artinya headernya berbeda untuk halaman pertama. Contoh kita buat lagi belajar Microsoft Word 2013. Maka halaman pertama dan halaman kedua, nah ini dia halaman pertama, halaman kedua, apa yang ada di teksnya itu akan sama, kecuali nanti akan berbeda untuk halaman pertama, maka kita aktifkan different first page. Artinya ada perbedaan untuk halaman pertama saja. Oke. Nah, kita hapus kembali dulu header and footernya. Nah, untuk footer itu gunanya untuk membuat di halaman kaki. Contoh yaitu pada pembuatan nomor halaman. Nah, langsung saja kita lanjut ke halaman page numbers. Page number, klik page number, ini gunanya untuk membuat nomor halaman. Posisinya bisa kita pilih dari top of page atau di atas halaman. Kemudian ada bottom of page, kemudian ada page marginnya, di mana berapa jaraknya. Nah, ini kita pilih atas atau bawah. Contoh kita ambil bawah yang bottom of page. Di bottom of page pun ada pilihannya, mau di kiri, di tengah, ataupun di kanan. Contoh kita klik di kanan. Di sini halaman misalnya 1 ya. Oke. Lanjut di sini 1 ya. Nah, ini kenapa sama? Karena halaman pertama tadi kita ganti ya. Halaman pertama kita ganti dianggap sebagai footer. Ini sebenarnya dianggap sebagai footer. Kalau kita klikkan aktif different page first page-nya, maka nanti akan berbeda antara halaman 1 dan halaman kedua. Oke, kita cobakan bottom of page, kemudian mulai dari 0 ya, 1, kemudian di atas itu isi kosong. Oke, baiklah. Sekarang kita delete dulu. Nah, itu untuk page number, untuk pembuatan nomor halaman. Selanjutnya ada fungsi text box. Ada icon text box, gunanya untuk membuat sebuah teks di dalam kotak. Nah, contoh misalnya ini ada kotaknya, kita buat teksnya apa? Microsoft
Word 2013. Nah, ini ada teks di dalam sebuah kotak. Itu gunanya untuk menu Xbox. Oke, kita delete. Selanjutnya ada quick part di bagian auto text, documentary property. Selanjutnya ada word art. Word art gunanya untuk membuat tulisan indah. Di sini ada beberapa pilihan saja pada Microsoft Word 2013. Contoh ini kita klik. Nah, Microsoft Word 2013. Nah, ini contoh tulisannya. Untuk gayanya atau stylenya kita klik dulu word artnya sesudah jadi. Kemudian di sini ada menu format di paling ujung yang akan muncul ketika diklik. Nah, kalau nggak diklik itu menu formatnya hilang. Nah, kembali diklik maka menu formatnya akan muncul. Nah, di sini ada word art stylenya. Bisa kita pilih misalnya nih. Tentunya kita blok terlebih dahulu teksnya, kemudian kita pilih word art style-nya untuk menggantinya. Dan untuk shape fill-nya bisa kita ganti. Nah, ini untuk isi dari kotaknya ya. Shape outline-nya juga bisa. Oke. Nah, barangkali itu nanti bisa diatur sendiri, bisa teman-teman lihat sendiri di menu formatnya. Nah, kemudian ada signature line, ini gunanya untuk menambahkan tanda tangan. Kemudian ada date and time, gunanya untuk menambahkan waktu dan tanggal. Ini bisa kita pilih formatnya, klik sini. Nah, itu akan muncul sendiri. Selanjutnya ada objek. Ini objek untuk menambahkan objek bitmap ataupun PDF dokumen. Contoh kita klik bitmap image, lalu klik OK. Dia akan mengambil bitmap dari Paint. Oke, kemudian ada submenu equation. Equation ini gunanya untuk pembuatan rumus matematika. Misalnya nih, klik di sini. Nah, maka desainnya akan muncul banyak di sini. Ada akar 3, ada akar 4, kemudian ada pair ya. Di sini misalnya ada kita buat pair. Lalu kita isi berapa 3/4 misalnya. Ini jadi sebuah dokumen simbol matematika. Nah, di sini ada akar ya, misalnya akar, kemudian ada sinus function, sinus kosinus dan tangen ya. Kemudian banyak lagi di sini, ada matriks juga apabila ingin membuat matriks. Oke. Demikian kemudian selanjutnya ada submenu atau icon symbols. Apa gunanya icon simbol ini? Icon simbol ini gunanya untuk memasukkan simbol-simbol seperti theta, kemudian alpha, beta, gamma, pi, ya, dan banyak lagi. Kita pilih aja more symbols, lalu kemudian bisa kita scroll di sini. Ada banyak pilihannya di sini karakternya. Yang mau diganti ada mau ambil simbol wajib ataupun bunga ya, macam-macam di sini. Kemudian ada alpha, beta, pi, kemudian ada theta, ada gamma, delta ya, dan banyak banget di sini ya. Dan misalnya kita pilih dari alpha ya, kita mau ambil alpha gitu. Kemudian klik insert lalu klik close. Maka di sini icon alphanya udah muncul ini ya. Alpha ini udah muncul. Nah, saya rasa cukup itu saja fungsi-fungsi yang ada pada menu insert, beberapa tools-tools yang ada pada menu insert, beberapa contohnya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.